Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Baik, kita meneruskan kepada perhitungan awal waktu asar. Sebagaimana yang telah kita bahas di video sebelumnya, bahwa awal waktu asar ini ditandai oleh bayang-bayang benda pada saat kulminasi telah bertambah dengan sepanjang bendanya. Ya, jadi awal waktu asar ini masuk ketika bayang-bayang benda pada saat kulminasi itu telah bertambah dengan sepanjang bendanya. Pada saat kulminasi yaitu pada saat matahari berada di meridian atas, berada di posisi paling atas dalam edaran semu hariannya, ketika titik pusat matahari berpotongan dengan garis meridian. Nah, pada saat matahari berada di titik kulminasi, itu benda-benda yang tersinari yang ada di bumi itu mengalami bayangan yang paling pendek, ya. Bayangan yang terbentuk pada saat kulminasi itu adalah bayangan yang terpendek dari suatu benda pada edaran semu harian matahari. Nah, kita bisa amati kalau kita di pagi hari, bayangan kita akan panjang karena matahari masih rendah sehingga sudut sinarnya itu kecil. Nah, dari samping kita, ya, maka akan tampak panjang bayangan kita. Nah, karena di siang hari itu matahari ada di posisi paling tinggi, sehingga bayangannya pun juga akan semakin pendek. Nah, pada saat kulminasi itu benda memiliki sebuah bayangan yang terpendek, misalnya 10 cm, ya. Katakan bendanya itu 1 meter, bayangannya ketika kulminasi 10 cm. Maka asar itu masuk ketika 10 cm itu bertambah 1 meter atau 100 cm. Ya, bertambah sepanjang bendanya. Jadi ketika sudah bertambah 100 cm lagi atau 1 meter lagi dari 10 cm bayangan yang pada saat kulminasi, berarti totalnya menjadi 110 cm. Maka itu adalah masuk waktu asar. Nah, sebagai contoh lagi, ketika kulminasi, ya, kita tancapkan tongkat yang sepanjang 60 cm. Kita tancapkan tegak lurus tongkat dengan panjang 60 cm. Ketika kulminasi, bayang-bayangan yang terbentuk adalah 20 cm. Maka awal asar itu tiba pada saat yang 20 cm itu telah menjadi 80, yaitu ditambah dengan 60 cm sepanjang bendanya. Nah, ini ilustrasinya, ya. Kita masih memakai contoh meridian Surabaya. Kita tancapkan tongkat, ya, tegak lurus. Tongkat ini panjangnya 60 cm. Nah, ketika matahari bergerak dari timur, ya, kemudian sampai kepada meridian Surabaya atau pada titik kulminasi atau yang juga disebut dengan istiwa, benda yang sepanjang 60 cm ini memiliki bayangan kulminasi, bayang-bayang kulminasi 20 cm. Kita lihat pada gambar ini, tunjukkan dengan ini ada bayangan yang berwarna merah ini, ya. Dia 20 cm. Ketika matahari sudah bergeser ke arah barat lagi, maka nanti ketika sampai ke 80 cm itu sudah masuk waktu asar. Nah, kira-kira nanti posisinya ada di sini.
Nah, panjang benda 80 cm berarti dia sudah masuk waktu asar. Karena pada saat kulminasi panjang bayangannya itu 20 cm. Ya, jadi ketika waktu asar panjang bayangannya menjadi 80 cm. Nah, ini pun juga bervariasi sesuai dengan keadaan panjang benda itu sendiri, kemudian panjang bayangan pada saat kulminasi atau istiwa. Ya. Ya, kalau bendanya lebih panjang, maka nanti bayangannya juga menyesuaikan. Pada saat matahari ada di posisi ini, posisi asar ini, matahari memiliki sebuah ketinggian yang dihisab dengan rumus kotangen A ini H asar ya, bukan dikurangi tapi kotangen H asar itu dihitung dengan tangen ZM. ZM itu adalah jarak zenit ditambah 1. Dimana untuk mencari ZM, jarak zenit, ini adalah harga mutlak daripada lintang pi dikurangi delta deklinasi. Ya. Tanda garis tegak 2 ini menunjukkan dia harga mutlak. Harga mutlak itu maksudnya berapapun hasilnya, nanti yang diambil adalah nilai yang positif. Ya. Misalnya ketemu hasilnya negatif 5, berarti yang dipakai adalah 5-nya. Itu harga mutlak. Ini adalah simbol untuk lintang tempat, dan ini adalah deklinasi matahari. Nah, pada awal asar, lingkaran deklinasi matahari ini membuat sudut dengan lingkaran meridian yang dinamakan dengan sudut waktu asar atau T asar. Ya, pada saat matahari ada di posisi asar, lingkaran deklinasi matahari ini membentuk sebuah sudut dengan lingkaran meridian. Ya, ini lingkaran meridian ada di sini ya, ini lingkaran meridian. Nah, ketika mencapai posisi asar, meridian deklinasi matahari di sini memiliki sudut, membentuk sudut dengan lingkaran meridian sebesar T asar, ya, sebesar T asar. Ini kemudian yang kita cari nanti untuk mengetahui berapa lamanya matahari itu bergerak dari meridian ke posisi asar ini. Nilai T asar, nilai sudut asar ini ketika kita bagi 15, itu nanti hasilnya adalah jam T, ya. Jam T itu yakni waktu yang membentang antara waktu kulminasi WKM dan awal asar. Waktu kulminasi ketika matahari ada di meridian, kemudian sampai ke asar ini berapa selisih waktunya. Ya, jadi secara filosofis kalau kita mengetahui waktu kulminasi dan kita mengetahui berapa jam T asarnya, itu bisa kita mengetahui waktu asar. Rumusnya memakai untuk mencari nilai T adalah cos T sama dengan negatif tangen P ini adalah lintang tempat, dikali tangen delta, deklinasi matahari, ditambah sin H ini adalah ketinggian matahari, dibagi dengan cos P, cos lintang, dibagi lagi dengan cos delta atau deklinasi. Nah, waktu kulminasi ditambah dengan jam T asar ini nanti akan menjadi awal waktu asar. Baik, langsung kepada contohnya. Contoh hisab awal asar dalam waktu Indonesia Barat untuk kota Surabaya pada tanggal 2 September 2006. Data yang kita perlukan adalah pertama lintang tempat, lintang Surabaya, yaitu negatif 7 derajat 15 menit. Berarti dia posisinya sejauh 7 derajat 15 menit di selatan garis khatulistiwa. Kemudian data lambda atau bujur tempat. Bujur Surabaya di sini adalah 112 derajat 45 menit bujur timur. Kemudian delta
data deklinasi matahari pada pukul 8 GMT. Pada pukul 8 waktu Greenwich ya. Kenapa pukul 8? Karena asar di Indonesia, terutama di WIB, itu berkisar pukul 15. Sehingga karena selisih antara Indonesia dengan Greenwich, WIB dengan Greenwich adalah 7 jam. Maka ketika di Indonesia itu sudah jam 15, maka di Greenwich masih jam 8 pagi. Nah, sehingga data yang kita gunakan nanti bukan jam 15-nya, tapi jam 8 paginya. Karena data yang ada itu memakai acuan waktu kota Greenwich. Deklinasi matahari pada pukul 8 GMT ditemukan 7 derajat 55 menit 25 detik. Di mana memperolehnya? Nanti kita bisa membuka pada buku atau aplikasi Epimeris WinHisab yang dibuat oleh Kementerian Agama. Kita bisa mengetahui semua data-data di situ. Lalu H asar kita juga membutuhkannya, tapi sebelumnya kita hitung dulu H asarnya dengan rumus ZM sama dengan kita cari ZM dulu ya. ZM sama dengan harga mutlak lintang dikurangi deklinasi. Kita masukkan ke kalkulator. Negatif 7 derajat lintangnya Surabaya 15 menit dikurangi deklinasinya matahari 7 derajat 55 menit 25 detik. Baik, kita masukkan dulu ya, kita operasikan ke kalkulator. Tadi negatif 7 derajat 15 menit dikurangi 7 derajat 55 menit 25 detik. Kita masukkan negatif 7 derajat 15 menit dikurangi 7 derajat 55 menit 25 detik. Hasilnya negatif 15,173611. Karena masih bentuk desimal, kita jadikan bentuk derajat, kita tekan tombol derajat. Nah, tadi yang diminta adalah harga mutlak, maka kita abaikan harga negatifnya. Langsung kita tulis 15 derajat 10 menit 25 detik. Ya. Ini adalah ZM-nya. Kemudian untuk mencari kotangan H asarnya adalah tangen ZM plus 1. Tangen ZM plus 1. Berarti kita nanti masukkan dalam kalkulator tangen 15 derajat 10 menit 25 detik ditambah 1. Baik, kita masukkan dulu tangen 15 derajat 10 menit 25 detik ditambah 1 sama dengan 1,271199477117722 ya. Jadi semua hasil perhitungan nanti itu kita masukkan semua ya. Jangan ada satu angka pun yang kita tidak tulis ya. Kita masukkan. Nah, ini adalah harga kotangan H asar. Lalu berapa harga harga H asarnya? Maka kita konversikan kotangan ke derajat dengan menekan X pangkat negatif 1, kemudian menekan sama dengan, kemudian menekan shift, kemudian menekan tan, kemudian menekan ans, kemudian menekan sama dengan, lalu menekan derajat ya. Nah, ini untuk kalkulator yang manual. Kalkulator yang bentuk aplikasi yang saya tampilkan, dia tidak memakai X-1, tapi yang hasil kotangan ini saya jadikan tangan dulu. Sudah kita bahas dalam
trigonometri dasar kemarin bahwa kotangan adalah 1 per tan. Maka ketika hasil kotangan itu ditemukan adalah 1,27 sekian, maka tangannya adalah 1 per hasilnya itu. Jadi 1 dibagi 1,27111. Nanti ketemu itu tangannya. Baru kemudian kita tekan shift tan an. Tidak pakai X-1. Baik, ini kita simpan dulu hasilnya. Dengan tekan shift RCL A. Ya. Shift RCL A itu menekan hasil. Menyimpan hasil. Nanti kalau ingin memunculkan, kita tinggal tekan RCL A. Kita on-kan dulu. Kita mau mencari tangan tadi kan kotangan, kita akan merubah ke tangan. Caranya tekan 1 per hasil. 1 per hasil tadi, caranya kita munculkan, kita tekan RCL A. A ini adalah tadi 1,27 sekian tadi yang sudah saya simpan ke A. Hasilnya 0,7866585991874. Ini adalah hasil daripada, ini adalah nilai tangan ya. Jadi tangan H asar itu adalah 0,786 sekian. Karena sudah dalam bentuk tangan, maka kita tidak perlu menekan X-1 sama dengan, tapi langsung tekan shift tan an sama dengan langsung derajat. Ya. Kita coba, kita tekan shift tan an sama dengan, nah, sudah ketemu. Kita tekan tombol derajat, 38 derajat 11 menit 26,39 detik. Nah, ini adalah tinggi asar, berarti tinggi matahari pada waktu asar itu dari horizon, dari ufuk itu sejauh 38 derajat 11 menit 26,39 detik. Lalu kita menghisap atau menghitung waktu asar dengan rumus cos T sama dengan negatif tangan Pi lintang tempat dikali tangan deklinasi ditambah sin H asar dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi. Langsung kita masukkan ya. Negatif tangan lintang berarti negatif tangan lintangnya negatif 7 derajat 15 menit dikali tangan deklinasi dikali tangan deklinasinya 7 derajat ini ya, deklinasi materi ini 55 menit 25 detik. Lalu ditambah sin H asar. Tadi sin H-nya adalah 38 derajat 11 menit 26,39 detik. Lalu dibagi cos Pi, cos lintang. Cos lintangnya negatif 7 derajat 15 menit. Dibagi lagi dengan cos deklinasi. Deklinasinya 7 derajat 55 menit 25 detik. Hasilnya adalah 0,646977303. Baik, coba kita masukkan ke dalam kalkulator ya. Oh maaf, kalkulatornya sedang perlu sambungkan kembali. Baik, saya sambungkan dulu kalkulatornya dengan layar. Bentar ya. Buka dulu.
Ini cara menampilkan layar HP ke laptop ya. Ini lagi sedang menghubungkan. Baik, mohon bersabar ya menunggu. Nah, sudah terhubung ya. Nah, baik, ini kita on-kan dulu. Kita kembali ke rumus tadi ya. Baik, kita kembali ke rumus. Negatif, kita masukkan negatif tangan 7 derajat 15 menit. Negatif tangan negatif 7 derajat 15 menit ya. Harus teliti memasukkan angka negatif atau positifnya karena nanti sangat berpengaruh terhadap hasil. Kemudian dikali tangan 7 derajat 25 25 menit. Dikali, kita tekan kali tangan 7 derajat 55 menit 25 detik. Kemudian ditambah sin 38 derajat 11 menit 26,39. Ditambah sin 38 derajat 11 26,39 11 menit 26,39 detik ya. 26,39 detik. Lalu dibagi cos negatif 7 derajat 15 menit, kita masukkan, dibagi cos negatif 7 derajat 15 menit, kemudian dibagi lagi cos 7 derajat 55 menit 25 detik, kemudian ya sama dengan hasilnya 0,64697729815. Jadi ini ada perbedaan angka, tapi karena dihitungan sekian detiknya ya, 0,00 detik, jadi tidak mempengaruhi hasil. Lalu ini adalah cos T-nya ketemu 0,6 sekian. Kita mencari T-nya, maka kita konversikan dulu cos ke nilai derajatnya. Langsung tekan nanti, jadi jangan dinolkan dulu ketika sudah tampil hasil ini. Langsung tekan shift cos an sama dengan terus derajat atau shift derajat. Baik, kita coba dulu. Kita tekan shift cos an sama dengan derajat. Nah, 41 menit 9,28 detik. Jadi sudut T asarnya, jadi sudut yang terbentuk antara lingkaran meridian dengan lingkaran deklinasi pada saat asar adalah 49 derajat 41 menit 9,28 detik. Lalu kita menghisap awal waktu asar. Rumusnya, waktu kulminasi dalam WIB ditambah dengan jam T. Jam T ini berapa jam nanti ya, kita konversikan, ditambah dengan waktu ikhtiyat. Waktu kulminasi kita lihat waktu zuhur. Ya, kita lihat perhitungan di zuhur
pada tanggal 26 September 2006 ya. Zuhur di Surabaya itu waktu kulminasi jam berapa ya? Yang dilihat bukan waktu zuhurnya tapi waktu kulminasi. Waktu kulminasi maksudnya lihat waktu kulminasi yang sudah dihitung pada perhitungan waktu zuhur. Ditemukan ya, tadi dihitung jam 11 lebih 28 lebih 49 detik. Lalu jam T, rumusnya T ini kita bagi 15 ya, 49 derajat 41 menit 9,28 detik, ini kita bagi 15. Kita bagi 15, kita langsung ke kalkulator ya, langsung kita bagi 15 tanpa di on kan dulu. Kita bagi 15, hasilnya 3 jam 18 menit 44,6 detik. Artinya dari kulminasi ke H asar ke posisi asar itu membutuhkan waktu 3 jam 18 menit 44,62 detik. Kita jumlahkan, ketemulah nanti asar lokal observer, asar menurut lokal pengamat, yaitu 4 jam 14 lebih 47 33,62 detik ya. Nah, kita jumlahkan ya. Ini ditambah 11 jam 28 menit 49 detik sama dengan 14 47 33,62 ya. Lalu ini kita bulatkan 2 menit, berarti nanti hasilnya 14:49. Nah, selisih antara 14:49 dengan 14:47 33,62 ini dimasukkan ke nilai ikhtiyat. Ya. Jadi kita masukkan nanti ikhtiyatnya berapa, kita langsung kurangi dengan 14:49. Berarti 1:26,38. 1 menit 26,38. Baik, silakan dicoba untuk bagaimana aplikasi menghitung waktu asar. Ya, kita biasakan dulu untuk mengaplikasikan rumus ini dan input data ke kalkulator agar terbiasa sehingga bisa mengerjakan waktu-waktu sholat di lain tempat dan di lain waktu. Saya akhiri dulu untuk waktu asar ini, nanti akan kita lanjutkan waktu maghrib. Semua salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.